Entahlah bagaimana modelnya, pokoknya faham sendiri lah. Atau ada hal-hal yang sekiranya ya, ngebuat Allah murka. Bangun jam 4, bukannya siap-siap sholat, langsung dianya ninggalkan. Nanti ini Beb, kalau kesiangan sedikit susah ini dapat uangnya. Hari subuh besok masih ada kok. Iya kalau kamu hidup. Kalau habis kamu ngomong tiba-tiba mati. Waliyadzubillah. Maka minta sama Allah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya tadi tuh faedah-faedahnya kita bisa dimudahkan untuk beramal soleh. Naam. Kemudian wa minal in'ami atammahu, dan daripada kenikmatan-kenikmatanmu ya Allah yang paling sempurna, ma yakunu diniyan bi jamil anwa wa dunyawiyan kadzalika minan nafsani wa sifatihi wal auladi wal ahli wal amwali ma ahwaliha wa lawahijiha. Kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, yang paling sempurna ya Allah, semuanya baik dari dunia, dari agama. Dari agama itu artinya dijaga akidahnya, dijaga amal solehnya, dijaga semua yang berhubungan dengan agamanya. Kemudian juga dunianya, mungkin yang tadinya bakal bangkrut tidak jadi bangkrut, yang tadinya mungkin dianya harusnya rugi malah nggak jadi rugi, yang tadinya mau ditipu orang nggak jadi ditipu, yang tadinya untungnya kecil jadi besar. Wah kada. Itu kenikmatan yang sempurna kan? Ada di sini yang dagangnya pengen untungnya segitu-gitu aja? Enggak kan? Minta sama Allah, innal in'ami atammahu ya Allah. Nikmat yang paling sempurna ya Allah. Begitu juga kenikmatan-kenikmatan seperti untuk diri kita. Diberikannya rasa syukur, diberikannya rasa sabar, diberikannya apa lagi? Sifat rendah hati, diberikan Allah lagi qanaah dan lain sebagainya. Dihindarkan dari yang namanya kesombongan, ujub dan lain sebagainya. Ini kenikmatan yang sempurna. Wal auladi, juga kenikmatan anak-anak. Anak-anak itu bukan cuma dikasih dzurriyyah, bukan dikasih anak keturunan saja, tapi dikasih kenikmatan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang bermanfaat bagi agamanya, bangsanya, negaranya. Kata. Wal ahli, juga keluarganya, baik istrinya, orang tuanya, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan. Ini kita minta kenikmatan yang paling sempurna seperti itu. Diajari nama beliau. Subhanallah ya. Ulama-ulama kita ini bukan cuma ngajar hal-hal besar, tapi hal yang lebih besar lagi. Lihat, kita didik apa itu cara berdoa. Ini yang sering kita lupa, ini yang sering kita lalai, ini yang sering kita nyebutnya itu asal nyebut aja saat berdoa. Kan saya sudah bilang beberapa minggu yang lalu, kadang ada orang berdoa tuh begini, Allahumma ya Allah saya minta mobil 2 pintu ya Allah, amin. Tiap malam dia tahajud begitu. Subhanallah, dia datang sampai satu hari Allah kabulkan doanya, dia dapat pickup, dia dapat Hino. Loh, kok begitu Beb, doa saya kok berubah loh? Itu mahal loh. Truk itu berapa coba harganya? Ya tapi kan enggak pede bawanya di jalanan Beb. Mau jalan mau jemput istri pakai truk, apa enggak kayak sesuatu, kata dia. Lah kamu kan mintanya mobil 2 pintu. Coba sebut, ya Allah saya minta Lamborghini ya Allah, beserta uang bahan bakarnya ya Allah, sama uang pajak tahunannya ya Allah, juga STNK-nya yang bagus ya Allah, plat nomornya yang bagus, juga uang-uangnya semuanya ya Allah, perawatannya semua. Minta tuh begitu, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Minta Alphard semuanya. Alphardnya, bensinnya, perawatannya, plat yang paling bagus, untuk bayar pajak tahunannya, supirnya, apa lagi? Semuanya minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Allah ini tidak sama kok sama Jalu. Kita minta roti gepengnya dikasih bagi 2, kata Jalu. Dalam hadis qudsi itu kata Allah, ada orang minta sama aku daripada kerajaanku, Allah kasih gambaran bagaimana karunia itu seperti kamu saat kuberikan kepadamu apa yang kamu minta itu seperti orang masukkan jarum ke dalam air lautan baru dia bawa pergi. Itu hajatnya dia sudah kabul. Apa ngurangi semua? Kerajaannya Allah nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang.
Yang ada kadang-kadang air laut itu ke muara-muaranya itu sampai melimpah ruah, sampai banjir, sampai tsunami kadang. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kota kita dan juga kota-kota lainnya. Jadi luar biasa kalau minta tuh yang istimewa. Wa minal in'ami atammahu. Minta keluarga dipelihara. Kadang-kadang kita ini kurang berdoa sih. Lebih banyak berusaha daripada berdoa. Jangan juga nanti berarti mulai sekarang saya berdoa saja Habib tanpa berusaha. Ya tetap usaha kamu. Kamu berusaha, kamu berdoa, kamu sandarkan hasilnya sama Allah, bukan sama diri kamu, bukan sama usaha kamu, bukan. Tapi tetap hasilnya sama Allah. Mungkin saat ini kita minta mobil, mintanya misalkan tadi Alphard, atau dikasih Allah Innova, hybrid lagi yang Zenik. Ya udah syukurin, alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih Allah itu. Berarti Allah ngasih itu plus bensinnya, plus plat yang bagus mungkin. Allah kasih, terima aja. Jangan dituntut. Namanya kita minta itu ya minta. Ada orang minta itu nuntut-nuntut. Apalagi sampai bilang, saya ini minta sama Allah kok dikabul-kabul Habib. Lah kamu minta apa nuntut? Minta apa nuntut? Kita minta roti gepeng aja pakai adab. Awal pakai bahasa basi dulu kan. Kadang-kadang pakai pantun. Saya nggak pintar pantun kayak Ustaz Mundir. Yang jelas bisa kayak itu. Yang itu nah. Nah, ini contoh aja. Nggak ada kan roti gepengmu dulu nah. Minta pang. Namanya dia yang punya, terserah dia lah. Kamu mau? Udah lah, dosa gini. Nanti gemuk kamu. Suka-suka dia yang punya kan begitu. Lah kita minta sama Allah, minta harta dari Allah, minta kesehatan dari Allah. Moro-moro dikasih sakit, mencak-mencak, marah-marah. Ya apa sih kamu? Jadi minta udah minta aja, minta. Kalau sudah kamu minta yang paling mahal, enggak kabul-kabul, berarti ada hal besar yang bakal kamu dapatkan. Sudah kita bilang kan berapa minggu yang lalu, ada satu riwayat hamba Allah ini bilang saat dihadapkan kepada Allah, dikasih lihat sama Allah, ini loh amal kamu selama di dunia. Dia bilang, ya Rabb sebanyak ini. Iya sebanyak ini kan ya Allah. Kok bisa ya Allah? Ini doa kamu yang saya simpan kata Allah. Persentasenya 30% saya kabulkan di dunia, 70% saya berikan untuk kamu di akhirat. Kata si hamba, seandai kata engkau tidak kabulkan yang di dunia ya Allah, engkau ganti di akhirat saja, lebih menyenangkan untuk saya, lebih baik bagi saya. Kurang lebih begitu maknanya. Jadi kalau kita banyak minta sama Allah kemudian nggak tahu kok kayaknya nggak ada yang kabul ya sudah alhamdulillah, jangan dipikirkan. Apa yang kamu minta lupakan setelah ini. Habis itu minta lagi, habis minta lupakan lagi. Terus begitu. Jadikan kamu ini orang yang paling banyak minta sama Allah sambil berusaha. Naam. Wa minal fadli a'dzabahu, dan daripada fadl yang jernih. Fadl ini keutamaan yang murni, yang manis, yang indah. La'allal murad an-ni'am al-mutakatsirah, dikatakan di sini mudah-mudahan maksudnya fadl di sini nikmat yang terus bertambah banyak. Itu fadl. Seperti ada orang bilang ada uang 1 juta sama 10 juta. Yang 1 juta ini masuk ke sebulan kali, yang 10 juta itu masuk ke seminggu sekali. Ini fadl yang 10 juta. Ini fadl. Emang jumlahnya banyak, ya begitulah cara Allah ngasih fadl itu. Keutamaan, kemuliaan tadi. Al murad an-ni'am al-mutakatsirah, nikmat yang terus bertambah banyak. Terus bertambah banyak. A'dzabahu al-'adzbu al-hulu. A'dzab di sini bukan azab, tapi a'dzab ini artinya al-hulu, yang elok, yang indah, yang manis. Maksudnya di sini kata syarah di sini mudah-mudahan yang dimaksud adzbul fadl, keelokan karunia tadi itu atau fadl tadi, nikmat yang hak-haknya dijaga, kemudian syukurnya dikerjakan, dan dengan nikmat tersebut dia menjadi bertambah kuat untuk taat. Juga nikmat menjadi perantara dia untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan tanpa ada sebab yang membawa dia menuju kehancuran,
juga tanpa ada sebab yang membawa dia menuju kerugian dan penyesalan. Itu fadl. Jadi bukan seperti istidraj. Istidraj itu kan dikasih enak sama Allah. Terus tahu dibanting. Anda ini minta fadl, minta keutamaan yang lebih. Jadi yang terus bertambah kenikmatannya, bertambah kebaikannya, bertambah kedudukannya, makin dekat sama Allah dan seterusnya. Hidupnya makin manfaat, hidupnya makin membawa menebar kasih sayang di orang-orang. Nah, ini fadl. Makanya kalau ada orang dipuji akan sesuatu, bilang hadza min fadli rabbi, ini semua karena Tuhanku, karunia-Nya Tuhanku, bukan gara-gara saya kok. Mungkin ada yang bilang, masya Allah Jalu bisa salto pakai satu jari, seumpama. Biar enggak sombong jawabannya, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia dari Tuhanku, ini fadl dari Tuhanku. Itu ucapan salah seorang nabi, saya lupa nabinya yang tepat, tapi di Al-Quran diabadikan. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkurun am akfur. Ini karunia dari Tuhanku untuk ujian bagiku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur akan nikmatnya. Waliyadzubillah. Naam. Wa minal lutfi, kemudian minal lutfi, dan daripada kelembutan anfa'ahu, yang paling bermanfaat, latufa lutfan rifqun wal latif albir bi ibadihi al muhsin ila khalqihi bi isalil manafi ilaihim bi rifqin wa lutfin. Nah, al-latif di sini biasanya kita sebut nama Allah kan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Lutuf artinya yang lembut itu juga dalam bahasa Arab ada namanya rifqun. Nah, yang dimaksud latif di sini kata beliau, dalam kamus itu kata beliau di sini rifqun, kelembutan, wal latif, adapun zatnya Allah yang maha lemah lembut itu maksudnya apa? Albarru bi ibadihi, zat yang maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, al muhsin ila khalqi, yang juga berbuat baik kepada hambanya. Bar dan muhsin ini sama-sama berbuat baik, tapi apa bedanya? Al-muhsin itu ada yang mengatakan kebaikan yang tanpa ada putusnya. Kebaikan yang tanpa ada putusnya walaupun orang jahat sama kamu. Itu ihsan. Magom ihsan itu begitu. Kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kamu. Ya kalau sama yang baik jelas dia harus baik. Gak mungkin kan orang baik sama kita buruk. Ini bodoh namanya. Maksudnya muhsin ini magomul ihsan. Magomul ihsannya kebaikan itu apa? Ada orang buat jahat sama kamu balas kebaikan. Makanya Allah itu arahkan Nabi SAW dengan kalimat apa? Ahsin. Teruslah kamu berbuat baik, kama ahsanallahi ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ada kebaikan Allah yang putus? Gak ada. Sampai hari ini gak ada kebaikan Allah yang putus. Kita berdosa di malam hari aja masih Allah kasih kebaikan, ditutupin siang hari. Siang hari kita dosa aja masih ditutup malam harinya sama Allah. Hari ini kita mungkin ada yang belum sholat isya, itu masih disiapkan waktu ampunan untuk kita semua. Nah, ini ihsannya Allah. Makanya latif itu, maksud latif di sini kata syarihnya, kata yang menyarahkan, al-barru bi ibadihi, zat yang maha berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya, al-muhsinu ila khalqihi, juga berbuat baik kepada semua makhluknya. Kalau bar itu berarti sifatnya khusus kepada hamba-hamba yang taat mungkin. Tapi saat sifat ihsannya Allah itu lebih menyeluruh semua makhluknya, baik itu manusia, jin, binatang, batu, semuanya, baik itu yang taat, muslim, kafir, fusak, fujar dan lain sebagainya, itu dapat kebaikan dari Allah. Dapat kebaikan dari Allah. Bi isalil manafi'i ilaihim, yang mana al-muhsin ila khalqihi, yang maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, dengan senantiasa memberikan manfaat kepada semua makhluknya, birifqin wa lutfin, dengan kelembutan dan kesantunan, dengan kemudahan, dengan kenyamanan.
Kayak nafas sekarang ini, subhanallah, ini bentuk ihsannya Allah. Dikasih waktu kita berpikir, dikasih kekuatan jalan, dikasih taufik untuk hadir majelis, dikasih kesempatan untuk bisa duduk lama-lama. Ada banyak orang nggak bisa duduk kecuali di luar, di majelis dia nggak tahan. Banyak sekali. Tapi alhamdulillah Allah jadikan kita ini betah duduk di masjid, duduk di majelis, duduk di sini. Justru kita nggak betah duduk di tempat lain. Kita nggak betah, apalagi yang kayak Habib Agil, Abah Badruddin, tim hadroh nih, kru yang datang duluan, masya Allah betahnya luar biasa. Ana aja nggak seperti kalian, masya Allah. Jadi alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Ana belum datang kan udah datang semua, udah betah. Udah gitu nungguin anak selesai ceramah lagi, nggak selesai pula Habib nih katanya. Kata Agil, abang ini nggak selesai pula. Dari tadi nggak nyolek ya, berarti nggak ngasih kode berhenti. Itu masya Allah betah luar biasa. Sama semua pengurus masjid. Pak Akram belum pulang dari Isya, nungguin kita aja. Semuanya luar biasa. Tapi ada orang, jangankan duduk dari tadi, datang jam segini nih, itu udah berpikir kapan Habib mau selesai. Ada yang begitu. Enggak betah dianya, enggak betah zikir, enggak betah baca sholawat, enggak betah dengar nasihat, enggak betah. Telinganya itu kayak panas luar biasa. Yang dinasihatin diri saya sendiri sebenarnya, tapi dia ngerasa dia yang ditonjok-tonjok. Pantat itu kayak ada duri-durinya, kayak dia duduk di atas durian, padahal di karpet mahal. Tapi subhanallah, kalau karpet ini adanya di masjid, tidak semua orang betah duduknya lama-lama. Tempat dugem itu mana ada yang pakai karpet begini? Jangan ya lu ya. Oh, Anda juga nggak tahu, Anda asal nyebut aja di film-film. Mana ada yang pakai karpet begini duduk lesehan? Nggak ada. Pakai kursi kalau di TV itu. Itu orang betahnya luar biasa. Sampai nggak duduk lagi. Coba suruh duduk di karpet yang tebal begini. Padahal kursi itu kursi kayu, kursi murah. Kursi murah. Nggak empuk sama sekali. Nggak betah di sana. Tapi suruh duduk masjid. Tidak tahan dia. Wah kata. Jadi alhamdulillah Allah masih kasih kita taufik. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan ini sampai akhir hayat, sampai kita jumpa sama Allah. Dan mudah-mudahan untuk saudara kita yang belum taubat, Allah segera berikan taubat, Allah ampunkan dosa mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Summa-qala wa lutfu, dikit lagi terakhir nih. Bidami at-taufiq fal maqam sallikul lillakin al-aqrab ayakun lutfu al-mafhum minal latif. Naam. Anfa'ahu, dan kelembutan tadi yang paling bermanfaat. Apa maksudnya? Kaunuhu anfa' daiman wa kamilan yu'addi haqqahu wa yu'lam qadruhu bisyukri wal hamad. Yaitu kelembutan tadi yang paling bermanfaat, senantiasa terus menerus, yang sempurna, yang bisa menunaikan hak-haknya Allah. Dan diketahui dengan cara kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya kelembutan tadi itu mudah-mudahan Allah berikan kita ini kelembutan yang paling bermanfaat, yang menjadikan kita ini hamba yang paling pandai bersyukur sama Allah. Bukan hamba yang pandai mengeluh sama Allah. Kenapa kok kamu dikasih sakit? Alhamdulillah, ini tandanya Allah sayang sama saya. Kenapa kok begitu kamu pikirnya? Iya, bayangkan kalau saya istighfar di waktu sehat itu belum tentu saya ingat sama Allah. Tapi saya sakit saat ini aja nih, saya sakit. Itu semua penggugur dosa untuk saya. Seumpama saya nggak punya dosa, maka itu pengangkat derajat untuk saya. Loh, kenapa kok hidupmu begini? Tapi kamu masih bisa bahagia? Iya, ini salah satu bentuk lembutnya Allah. Ini salah satu lembutnya Allah. Bisa jadi kalau saya seperti ini atau saya berbuat begini, justru nanti saya malah makin susah untuk taat dan seterusnya. Itu kelembutan yang paling manfaat. Enggak ngebawa kita suudon sama Allah, juga enggak bawa kita suudon sama hamba-hamba Allah. Suudon sama Allah itu gimana? Banyak sekali. Yang pertama tadi, kenapa kau doa enggak dikabul-kabulkan? Kemudian yang kedua, suudon itu seperti, ya Allah, takdir apa ini untuk saya? Kenapa kok saya begini? Ada apa ya Allah? Padahal saya ini sudah sholat 5 waktu. Nah, itu suudon sama Allah.
Juga suudon sama hamba Allah tuh gimana? Ngelihat orang tuh udah nggak seneng duluan, sini datang lagi, sini lagi, sini lagi, sini lagi, sini lagi, sini lagi. Kayak nggak ada waktu lain, dia nggak ada sebutan lain, penting dia zikir. Subhanallah, 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 jelas lebih manfaat daripada nyebut oh si fulan lagi, si fulan lagi, si fulan, jaluk lagi, jaluk lagi, jaluk lagi, sumpama asrul lagi, sumpama begitu. Lah maafi faedah, nggak ada manfaat sama sekali. Tapi kalau dia ingat sama Allah, dia dapat daripada kelembutannya Allah. Dia ngeliat orang tuh senang, bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat, dan mohon maaf atas segala macam kesalahan kekhilafan, khususnya buat Pak Akram serta seluruh pengurus Masjid Jami Al-Wusta. Mudah-mudahan Allah balas antum semua dengan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.